Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada video sebelumnya, yaitu membuat daftar hadir yang terekap secara otomatis dari Google Formulir. Pada video sebelumnya kita telah membuat formulir daftar hadir siswa disertai dengan jawaban dari siswa tersebut. Kemudian kita klik ke jawaban. Nah, sekarang kita akan menautkan atau menghubungkan Google Formulir ini ke Google Spreadsheet. Kita bisa langsung mengklik tanda spreadsheet di sini atau bisa mengklik titik 3 ini dan pilih tujuan jawaban. Kita buat spreadsheet baru saja. Kemudian untuk judul bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Langsung kita buat. Nah, di sini sudah muncul atau sudah terhubung ya antara respon yang ada di daftar hadir pada Google Formulir ke spreadsheet. Ada 4 siswa yang sudah membuat atau merespon daftar hadir yang kita buat ya. Dan yang keempat ini, siswa yang keempat, pada video sebelumnya kita mencoba untuk membuat kode ya, kode dari siswa tersebut. Dan ini pun langsung terrekap atau langsung muncul di respon pada Google Spreadsheet ini. Nah, selanjutnya kita buat 2 sheet baru, di mana sheet yang ada di file ini nanti kita akan ganti namanya sesuai dengan rumus yang akan saya bagikan ya pada Bapak Ibu, di mana rumus tersebut bisa di-download pada deskripsi video ini. Kita klik saja rumusnya. Nah, ini rumus yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu, dan Bapak Ibu tinggal mengkopinya saja ya. Atau lebih baik bila Bapak Ibu ingin mencoba sendiri ya, untuk menggunakan rumus-rumus yang saya gunakan ini. Di sini ada 4 rumus yang perlu kita gunakan untuk membuat daftar hadir secara otomatis ya. Namun yang digunakan hanya yang kedua saja ya. Maksudnya pada setiap rumus saya menyediakan 2 ya. Nah, yang digunakan yang kedua yang ini. Ini hanya penjelasan saja mengenai rumus-rumus yang saya buat. Tapi untuk di copy paste cukup rumus yang keduanya saja. Yang ini, kemudian ini ya, dan seterusnya. Kita langsung uji coba saja di rumus yang pertama ya, rumus ke-1 pada kolom data untuk memunculkan kode siswa. Nah, kita buat terlebih dahulu sheet yang tadi kita tambahkan. Di sini kita beri nama data ya. Data. Jika sudah, kita kopikan rumus ini. Kita copy, kemudian kita pastekan di kolom yang pertama. Nah, dikarenakan mengambil datanya dari form respon siswa, sedangkan di sini namanya form respon 1, otomatis hasilnya akan ref. Untuk itu silahkan Bapak Ibu ganti nama sheet form respon 1 ini menjadi menjadi form respon siswa ya.
Kemudian secara otomatis nanti akan muncul data ya, data dari siswa yang mengisi daftar hadir ini. Kalau di sini nama siswa di kolom C, kemudian D, E, namun ketika kita memasukkan rumus ini maka akan berurutan ya. Yang tadinya tidak berurutan di form respon, maka ketika kita munculkan atau kita masukkan rumus ini maka nama siswa menjadi berurutan. Baik, akan saya jelaskan terlebih dahulu rumus yang digunakan, yaitu array formula. Itu untuk mengambil data ya secara berurutan. Kemudian jika ya, jika form respon siswa B1 sampai B sama dengan pilih kelas Anda. Nah, di sini B1 ya sampai B, artinya karena B ini tidak ada angka di belakangnya ya, B1 sampai B, maka hasilnya menjadi tidak terhingga ya selama kolom B tersebut tersedia. Apabila pilih kelas Anda, maka akan muncul judul nama siswa ya. Nah, di sini akan muncul judul nama siswa. Jika kita hapus siswanya, maka akan muncul nama saja dan seterusnya. Kemudian jika form respon B1 sampai B sama dengan kosong ya, tidak terisi, maka hasilnya akan kosong. Nah, di sini karena yang terisinya hanya 5 beserta judul, maka ke bawahnya akan kosong. Kemudian jika tidak ya, jika tidak, form respon siswa C1 sampai C dan form respon D1 sampai D dan form respon E1 sampai E. Nah, ini yang dimaksud rumus tadi ya, C1 sampai C, D1 sampai D, E1 sampai D dihubungkan dengan dan. Karena misal di sini di kolom C2 yang terisinya hanya C2 dan D2 dan E3, maka nanti yang munculnya hanya akan kolom C2 saja ya, nama yang muncul di sini dan seterusnya. Ini maksud dari rumus. Kemudian ditambah teks ya, ditambah teks dari form respon siswa A1 sampai A. Yang dimunculkan hanya tanggal ya, hanya tanggal. Nah, di sini kolom A1 sampai A tidak terhingga. Ini merupakan waktu siswa mengisi Google formulir tersebut. Nah, kita memunculkan hanya tanggal di depannya saja. Itu maksud dari rumus-rumus yang pertama ini di kolom data. Kemudian rumus yang kedua, pada kolom data untuk memunculkan status kehadiran ya. Kita copy lagi rumusnya, kemudian kita pastekan di kolom B. Nah, di sini kita enter saja. Nah, sesuai dengan rumus ya. Rumus yang digunakan adalah array formula form respon siswa F1 sampai F. Nah, di sini kolom F1 sampai F itu merupakan status kehadiran. Maka di data pun nanti akan muncul status kehadiran ya. Nah, untuk kolom ya, kolom bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu dalam membuat daftar hadir. Karena saya membuat 3 ya, 3 kelas, ini cukup 3 saja yang saya masukkan. Tapi apabila Bapak Ibu mengajar lebih dari 3 kelas atau kurang dari 3 kelas, misal hanya 1 kelas, maka
nanti dilihat kolom berapa dan tinggal disesuaikan dengan rumus. Misal hanya satu kelas, kita tinggal hapus kolom yang lainnya ya. Nah ini D1 sampai D, kemudian E1 sampai E. Kita tinggal hapus saja ini. Maka nanti yang muncul hanyalah nama ya. Kenapa ini muncul? Karena di formulir yang kita buat sebelumnya sudah ada ya, sudah ada sehingga di sini muncul. Nah, sebaliknya apabila Bapak Ibu memiliki lebih atau mengajar lebih dari satu kelas, tinggal copy saja. Tinggal copy saja form respon C1 sampai C, kemudian tambah dan ya. Dan kita pastikan kelas yang berikutnya ada di kolom berapa. Karena di formulir yang saya buat ada di kolom D, maka kita isi D. Kemudian dan lagi. Kemudian kelas berikutnya ada di kolom E, maka kita isikan E. Apabila banyak kelas yang Bapak Ibu ajar sampai 10 kelas, maka berurutan seterusnya ya. Kolom F, kolom G dan seterusnya disesuaikan dengan formulir dari respon Google Formulir tersebut ya. Itu untuk rumus yang pertama dan yang kedua. Yang kedua pun sama, apabila Bapak Ibu banyak kelas, tentunya status kehadiran ini akan berubah kolomnya. Bisa di kolom J, K atau lainnya. Nanti Bapak Ibu tinggal mengubah nama kolomnya saja ya. Apakah ada di F, G, H atau seterusnya. Tinggal merubah ini. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu untuk rumus yang ketiga ya. Nah, di sini rumus ke-1 pada sheet setiap kelas. Nah, pada sheet yang ketiga kita membuat rekapan absen per kelas. Misal karena saya membuat contohnya 11 MIPA 1, maka saya membuat sheet ini atau mengubah nama sheet ini menjadi 11 MIPA 1. Kita bisa masukkan dari nomor ya, nomor nama siswa sampai kelas. Kita coba copy, kemudian kita pastikan di sini. Kita beri jarak saja karena nantinya akan kita buat judul ya, atau kop. Nah, kita pastikan di sini, kita sesuaikan ukurannya. Kita bisa beri warna ya. Nah, ini nomor, nama siswa dan kelas. Karena kode atau nama siswa yang dijadikan kode untuk membuat respon atau membuat rekapan secara otomatis ini dari angka, kemudian titik, spasi, nama dan tanggal, maka pada sheet kelas kita pun harus membuat sesuai ini ya, kata kunci ini. Bagaimana caranya? Nah, di rumus kita tinggal mengcopy paste saja. Ini rumus pada sheet setiap kelas ya. Yang pertama kita copy, kemudian kita pastikan di sini ya. Ya maaf, untuk karena saya membuat di rumus A5, sedangkan ini ada di A10 ya, atau A11. Nama nomor 1 ada di A11.
tinggal diubah saja menjadi A11, kemudian yang B menjadi B11. Maka secara otomatis antara nomor dan nama ini akan disatukan ya, disertai dengan tanda titik dan spasi. Ini ya. Kemudian kita beri judul saja di sini kode ya, kode siswa. Kemudian selanjutnya kita bisa buat di sini pertemuan 1, 2, 3 dan seterusnya, disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ada berapa pertemuan? Kemudian di sini nanti kita isi dengan tanggal ya, tanggal pertemuan. Kita buat dulu judul di sini pertemuan ke garis miring tanggal pertemuan. Kita enter. Kita rapihkan ya. Dan bisa kita beri warna juga. Nah, rumus yang keempat, rumus yang terakhir, kita masukkan kembali di kolom setelah tanggal ya. Nanti ini akan kita isi dengan tanggal, dan rumus yang keempat kita pastikan di sel setelah tanggal ya, setelah tanggal. Nah, di sini kita kembali sesuaikan. Karena saya mengisinya di D5 sedangkan kita memulainya di 11, maka kita buat menjadi 11. Dan ini kolom tanggal ya, kolom tanggal kita buat di kolom 10 ya, kita ganti ke kolom E10. Kita coba enter. Nah, setelah kita enter, di sini tidak akan muncul siswa yang sudah mengisi absen. Walaupun pada respon sudah ada satu siswa di kelas 11 MIPA 1 yang mengisi daftar hadir ya, mengisi absen. Bagaimana caranya? Nah, kita harus mengisi terlebih dahulu tanggal pertemuan. Karena di sini mengisinya tanggal 1 bulan 8 tahun 2021, maka kita mengisi tanggal 1 bulan 8 tahun 2021. Nah, setelah kita mengisi tanggal pembelajaran, baru akan muncul nama Anissa Lisnawati dengan keterangan hadir ya, sesuai dengan respon dari spreadsheet ini. Anissa Lisnawati statusnya hadir. Nah, setelah itu kita tinggal merapihkan saja. Merapihkan daftar hadir atau rekap daftar hadir yang kita buat ya. Silahkan Bapak Ibu membuat desain dari rekap daftar hadir ini sesuai dengan kebutuhan sekolahnya masing-masing. Nah, agar lebih rapi, kode siswa yang ada di sini kita sembunyikan saja. Dan ini akan terlihat lebih rapih ya. Kemudian kita beri judul pada
hasil rekap siswa ini, misal rekap kehadiran siswa, mata pelajaran apa bisa diisi oleh Bapak Ibu, kemudian nama sekolah ya, disertai dengan nama sekolah, misal SMA 16 Garut. Kita tinggal atur saja posisinya, kemudian ukuran dan lain sebagainya. Bisa disertakan juga dengan logo ya, dengan logo. Secara sederhana ini hasil rekapan secara otomatis. Kita tadi telah membuat rumus ya, dan untuk memunculkan daftar hadir di pertemuan 2, 3 sampai seterusnya, kita harus mengcopy rumus ini Bapak Ibu. Kita kunci ya, kita kunci rumus yang ini dengan menekan F4. Kita kunci rumus ini dengan menekan tombol F4 pada laptop atau komputer. Kemudian yang E10-nya tidak perlu dikunci. Kemudian yang A1 sampai B kita kunci. Kemudian kita enter terlebih dahulu. Kita tidak perlu mengcopy paste, cukup menariknya saja ya. Kenapa? Kalau kita copy paste secara langsung tanpa mengunci, nanti rumusnya akan mengikuti rumus di pertemuan yang pertama, sedangkan di pertemuan yang kedua kolom tanggalnya berubah menjadi F ya. Di pertemuan yang pertama itu di kolom E, sedangkan keduanya di kolom F, ketiganya di kolom G. Nah, cukup seperti itu saja. Kita kunci terlebih dahulu dengan menekan tombol F4 ya pada data D dan A ya. Dua rumus ini kita kunci terlebih dahulu, kemudian kita tinggal menariknya saja. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita yakin dengan data ini ya, kita baru bisa mengkopinya ya. Setelah semua rumus sudah dimasukkan, kita yakin tidak ada yang salah dalam memasukkan rumus, baru kita duplikasikan. Nah, kemudian kita tambah lagi atau kita ganti nama dengan kelas berikutnya. Misal kelas 11 MIPA 2 ya. Dan di sini kita tinggal mengganti namanya saja, nama dan kelas, dari nomor urut hingga kelas. Kemudian kita pastekan di sini. Alangkah lebih baik menggunakan tempel khusus dan tempelkan nilai saja ya. Nah, di sini kita tambahkan garis ya. Lanjut ke kelas berikutnya, duplikasikan lagi, kemudian kita buat 11 MIPA 3. Untuk nama sama, kita cukup copy paste saja. Nah, kita lihat ya hasil responnya apakah sudah sesuai atau belum.
Di sini Anissa kelas 11 MIPA 1, kemudian Zian 11 MIPA 2, Alia 11 MIPA 3 ya. Dan Santika juga di kelas 11 MIPA 2. Kita coba lihat di 11 MIPA 2, Zian sudah masuk, hadir, dan Santika juga hadir. Kemudian di 11 MIPA 3-nya Alia ya. Jadi semua data yang sudah masuk ke Google Spreadsheet ini dari Google Formulir secara otomatis terekap. Nah, selanjutnya kita coba mengisi daftar hadir pada Google Formulir yang telah kita buat. Di sini Muhammad Raihan. Mohon maaf jaringannya agak lambat ya. Kemudian kita klik hadir. Nah, untuk kode siswa, karena kemarin kita menambahkan kode siswa, berarti kita harus memasukkan. Tapi apabila Bapak Ibu tidak menambahkan kode siswa, itu tidak masalah ya. Untuk Muhammad Rehan di kelas MIPA 3 ya. Untuk Muhammad Rehan di kelas 11 MIPA 3, kita copy kemudian kita masukkan ke sini. Nah, kita akan lihat apakah daftar hadir yang baru saja dimasukkan apakah langsung terekap secara otomatis atau tidak. Di kelas MIPA 3, karena pertemuan pertama itu ada di tanggal 1, sedangkan kita membuat daftar hadir yang kedua ini di tanggal 2 ya, maka kita harus menambahkan tanggal di sini, tanggal 2 bulan 8 tahun 2021. Ya, masih memproses. Ya. Di sini Muhammad Raihan sudah otomatis masuk ya, masuk ke rekap daftar hadir yang kita buat. Sebenarnya ada beberapa cara Bapak Ibu. Cara yang saya berikan ini menggunakan satu formulir dan kita mencari data sesuai dengan nama siswa dan tanggal kehadirannya. Namun yang jadi kelemahan, mungkin siswa tersebut atau siswa yang kita ajar tidak bisa mengisi daftar hadir di luar tanggal pertemuan ya. Dan ada cara lain, yaitu dengan menggunakan setiap pertemuan satu formulir atau satu formulir untuk satu pertemuan. Apabila ada 10 pertemuan, itu berarti menggunakan 10 formulir ya. Namun kita membuat yang mudah saja, yang simple, satu formulir untuk semua pertemuan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di lain waktu saya bisa membuat video menggunakan beberapa formulir untuk setiap pertemuan, dan nanti hasil rekapnya akan seperti apa ya. Dan sebagai contoh, di sini ada aplikasi ya, aplikasi yang saya buat untuk salah satu guru di SMA Negeri 16 Garut. Bapak Ibu juga bisa mengkreasikan apa yang saya tutorialkan dibuat menjadi satu aplikasi. Namun di sini saya menggunakan beberapa formulir ya. Jadi satu pertemuan satu formulir berbeda-beda, dan di dalamnya nanti kita bisa melihat rekap daftar hadir, kemudian bisa membuat absen manual ya. Karena ternyata pada kenyataannya setiap siswa tidak semuanya
bisa mengakses internet ya, atau tidak bisa mengisi daftar hadir melalui Google Formulir. Kita bisa membuat pengaturan agar siswa tersebut bisa kita hadirkan walaupun tidak mengisi daftar hadir. Jadi kita isi secara manual saja. Mungkin ini saja yang bisa saya berikan pada tutorial kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.